jawaban bagi orang-orang yang sering bertanya, Ustadz, apa hukumnya kita menangisi orang yang meninggal dunia? Maka jawabannya adalah saya akan berikan jawaban dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau berkata, inna mujarradal buka wa dam'il ain laisa biharamin wala makruhin, bal huwa rahmatun wa fadilah. Kalau sekedar nangis, kalau sekedar tetesan air mata, itu tidaklah haram dan juga tidak makruh. Bahkan ini rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Tuan rumah yang kita hormati, Mamanda kami Bapak Haji Yadi Anang, sebagai orang yang mengundang kita untuk berdoa dan berzikir bersama buat putrinya yang telah mendahului kita, yaitu adik kami yang panggilannya Ica, nama panjangnya adalah Trinanda Khairun Nisa. Dan yang saya banggakan dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa tabah suami beliau, yaitu Dr. Bobby. Semuanya yang kami hormati hadir di sini, Bapak Haji Imam Senen. Jadi beliau kalau Selasa, Rabu tidak jadi imam, khusus untuk jadi Imam Senen. Sebagai Sekda Kota Lubuk Linggau, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, berbagi kaplingan. Yang kami banggakan orang tua kami Bapak Haji Subandrio, ya. Subandio Amin, yang hadir pada kesempatan kali ini. Mamanda kami Bapak Haji Rusdan, dan juga hadir bersama kita Haji Rahmat Hidayat, kakanda kami yang dikenal dengan Yopi Karim. Entah apa yang terjadi 2024 harus siap diterima. Jadi alhamdulillah, tidak jadi pun alhamdulillah. Yang jelas kami yang hadir ini mendoakan yang terbaik buat Kak Yopi, insya Allah. Tapi yang doakan ini diingat pula, bukan apa-apa Kak Yopi, yang duduk-duduk nih galak banyak yang kecewa sebenarnya, ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah tidak mengecewakan. Setuju tak kamu tuh kira-kira? Ya, aku tahu naruh kendak kamu tuh. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, lupa kualat nih, memang tak berani. Ya, yang telah memimpin tahlil tadi orang tua Mamanda, dan juga Ustadz Abdul Musyarrif. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, seluruh hadirin majelis zikir dan doa ini, saya akan sedikit membahas tentang jawaban bagi orang-orang yang sering bertanya, Ustadz, apa hukumnya kita menangisi orang yang meninggal dunia? Maka jawabannya adalah saya akan berikan jawaban dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau berkata, inna mujarradal buka wa dam'il ain laisa biharamin wala makruhin, bal huwa rahmatun wa fadilah. Kalau sekedar nangis, kalau sekedar tetesan air mata, itu tidaklah haram dan juga tidak makruh. Bahkan ini rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rahmah? Tanda kalau ada yang meninggal dia nangis, berarti dia sayang, dia cinta, dia sedih.
Nah bayangkanlah kalau Mang Tabrani istrinya meninggal dia tidak nangis. Curigai. Aku curiga ke jangan-jangan dia lah yang doakan. Itu tanda rahmah. Mohon maaf, aku nyontohi Mang Tabrani be. Kalau nak nyontohi Mang Rusdan, gak mulai lah juga marah juga gitu. Kalau nak nyontohi Mang Yadi, lo kata dapat amplop. Ya. Rahmah, kasih sayang, semua. Jangankan kita, kelas Nabi saja ditinggal oleh anaknya meninggal dunia. Sayyidah Fatimah, seorang wanita, salah satu wanita paling mulia di surga pun menangis. Ya, di mana Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sedang menghadapi sakaratul mautnya, Sayyidah Fatimah itu dibisiki. Ya, Sayyidah Fatimah mengalami dua kejadian. Satu, nangis sejadi-jadinya. Yang kedua, gembira sejadi-jadinya. Dalam satu waktu. Ketika lagi sakaratul maut itu, Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah, mendekat, wahai putri. Lalu Sayyidah Fatimah mendekatkan telinganya kepada mulut Rasulullah. Rasulullah memberi kabar, wahai Fatimah, sebentar lagi aku akan pulang kepada Allah. Sebagai seorang putri, nangis sejadi-jadinya. Melihat putrinya sejadi-jadinya nangis, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Sini wahai putriku, mendekat. Apa kata Rasulullah kepada putrinya? Wahai Sayyidah Fatimah, tidak usah khawatir. Perpisahanmu denganku tidak akan lama. Engkau akan segera menyusul orang yang paling kucintai, yang pertama kali nyusul dirimu. Nah, kira-kira kamu kalau mati, wong tua kamu nangis, dia omong mak itu mak mana lah kira-kira. Ya, jadi Wak Karim, Yopi, marah-marah lah. Jangan sedih, tidak lama lagi kau nyusul. Gimana gak Yopi? Hah? Aku yakin matilah Wak. Ya. Kalau Sayyidah Fatimah gembira, bahagia. Kenapa? Dia akan bersama orang yang paling dicintainya. Makanya kalau berbicara nangis, sedih, itu adalah hal yang wajar. Rahmah dan kasih sayang. Lalu apa kata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Wa innamal muharramu, yang haram itu dua. An-nauhu wan nadbu. Kalau nangisnya pakai teriak-teriak. Hai anakku, hai adekku. Oh. Biasanya yang paling banyak teriak ini dah galak milu mati ini biasanya. Ya. Teriak-teriak tak boleh. Maka menangislah, bersedihlah. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Inna buka'a ahli, innal mayita mu'adzabun bibuka'i ahli. Mayit itu akan diazab karena tangisan keluarganya yang teriak-teriak tadi. Apalagi sampai mukul-mukul pipi, narik-narik kantong. Lebih menyedihkan lagi, kantong kawannya pula ditarik. Lah nangis teriak-teriak tak tahu diri, narik kantong wong. Menangis narik kantong dewek bae. Ini nabok pipi wong lain pula. Ya. Yang tak boleh itu begitu. Apalagi teriak-teriak manggil seperti orang-orang jahiliyah manggil. Ya. Seolah-olah tak mau berpisah. Engkaulah yang menjadi sambatan hidupku. Selama ini tanpa dia hidup baik. Ya. Nah yang begini-gini ini tidak boleh. Tapi kalau nangis, kalau sedih, itu dihalalkan, dibolehkan. Nabi pun berkata, ya Ibrahim, wa ana lagi lupa lagi. Aku berpisah denganmu, la mahzunun. Kami galau-galau yang berpisah denganmu nih wahai Ibrahim, sedih galau-galau. Nah makanya kita ini dalam menghadapi kematian ini mau tidak mau. Dan mohon maaf, sesedih-sedih kita ketika melihat orang yang mati, belum tentu yang mati itu sedih. Malah bisa jadi dia gembira. Nah, aku ceritakan. Kalau ada nak cerita gitu. Tapi agak lama dikit ini. Ya. Aman kan amplopnya kayak dia? Nanya dulu dia. Ya. Nih ceritanya. Di Tarim ada seorang wanita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ya dimandikan oleh orang-orang yang soleh di situ. Di antaranya cari wanita-wanita yang solehah di situ yang meninggal dunia, yang mandikan.
Subhanallah, ada kejadian aneh bagi yang meninggal ini. Keluarganya di luar tadi nangis. Ya Allah, anakku, oi ibuku, oi adekku nangis. Nah, ketika mandikan orang soleha ini mandikan, subhanallah mayat ini dimandikan tersenyum. Pas nak dimandikan senyum dewek. Bahkan sampai keluar suaranya, ketawa. Nah, bayangkanlah. Mak mana tuh kalau mantap berani mandikan mayat yang main ini. Ketawa, senyum, ada suaranya pula. Kaget tadi wanita yang soleha tadi. Tapi karena ini yang mandikan soleha, waliullah, wali dari kalangan wanita. Ketika melihat si mayat tertawa, tersenyum, bahkan sampai ada suara halusnya tertawa, dia tidak takut, malah dia angkat doa. Apa doanya? Bukan auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan. Kalau ini pasti Kak Yopi yang model main. Ya, kalau ada suara, wah mayat hidup bergerak dikit, wah. Jadi apa doanya? Ya Allah, tunjukkan kepadaku apa rahasia si mayit ini kok bisa tersenyum ketika sedang aku mandikan. Akhirnya setelah mengkafani, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malamnya dia mimpi didatangi oleh si mayit tadi. Assalamualaikum wahai sayyidah. Assalamualaikum wahai tuanku, tuanku yang perempuan. Ya. Iya, aku tadi minta sama Allah agar tahu rahasia kok bisa engkau tertawa. Begini wahai sayyidah, saya ini dari dulu senang sedekah, walaupun sedekah saya ini kecil. Nah, saya kalau ke pasar habis nyapu di depan rumah tuan ini, sayyidah ini, saya ke pasar entah beli pisang, entah beli apa, walaupun cuma satu, ada orang yang miskin saya kasih, ada orang yang sedang lelah saya kasih air minum. Satu hari saya beli satu makanan, tapi lagi hujan. Ketika lagi hujan di daerah di depan rumah sayyidah ini tidak ada orang karena semuanya berlindung dari hujan. Ada satu kambing. Satu kambing saya kasih makanan ini dia makan. Nah, gara-gara satu sodakoh yang saya kasihkan inilah maka sholat saya, puasa Ramadan saya, baca Quran saya diterima oleh Allah. Saking gembiranya, walaupun dalam kondisi mayat, saya tidak tahan menahan tertawa bahagia. Tuh, tapi ingat, yang mandikan ini tidak boleh yang dobol. Ini kadang-kadang yang mandikan ini, yang mulutnya ini kemercocot. Tidak boleh, makanya perhatikan. Kalau yang mandikan, tolong yang amanah mulutnya. Ini kadang-kadang yang di luar ngintip mulu. Mama. Kaget mayatnya ngomong, kamu nanya. Nah, dan kapan dia ngomong kayak itu? Ya, bertanya-tanya. Baru tahu kaget. Makanya yang mandi kena. Dan ini diceritakan subhanallah sebagai motivasi buat kita semua. Maka mohon maaf, memang kita sedih. Kadang-kadang yang meninggalkan kita lebih bahagia. Wong tua yang ninggalkan kita lebih bahagia. Apa kata dia? Dia melana, kau tak usah nangis. Kau belum pacak ngurus aku. Lama pun aku hidup dengan kau, paling kau tengok sebulan sekali. Itu pun cuma say hello, pijit-pijit kaki, sudah tuh pamit. Sudahlah nak, tangisanmu kadang-kadang hanyalah dusta ketika aku meninggal dunia. Begitu juga orang istri, kadang-kadang Bobby dia melaka, jangan nangis banyak ego. Kadang-kadang. Tapi kalau Bobby agak lama dikit lah kira-kira. Ya, nih belum tentu yang meninggal bisa jadi jauh lebih bahagia daripada dia hidup di dunia. Makanya tangisan kita jadikan dengan apa? Dengan doa. Seperti malam ini kita baca surah Yasin. Jangan anggap enteng baca surah Yasin ini. Wah, ini aceh-aceh ini nengok jam, padahal nak nambah hadis. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, saya bacakan sedikit fadilah tentang surah Yasin. Riwayat Abu Daud an Muqal bin Yasar. Apa kata baginda Nabi? Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin itu bagi si mayit. Jadi mulai sekarang jangan ragu-ragu. Ini kadang-kadang baru tobat kemarin lah ngomong bid'ah sana kemari. Ada yang cah ini ada? Hadir tak uang? Mana?
Kopi apa? Ya, ini surah Yasin ini punya fadilah. Diajak oleh Nabi, iqra'u surat Yasin ala mautaku. Bahkan Imam Al-Ajiri menyebutkan dari Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada satu mayit pun yang dibacakan surat Yasin kecuali surat Yasin itu menjadikan sebab bagi Allah untuk memudahkan si mayit itu sendiri. Ini jangan ragu-ragu baca Yasin itu. Lah, Mi, kira-kira untuk kami yang baca Yasin ada tak? Diambil galau oleh si mayit? Ada. Nak dengar tak kira-kira? Berani bayar berapa kira-kira Kak Yopi? Ya, sebelum milih ini biasanya ada ongkosnya dulu. Nih saya bacakan satu riwayat ya dari Musnad Ad-Darimi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatin." Siapa yang baca surat Yasin dalam satu malam, ibtigha'a wajhillah, hanya karena tulus karena Allah, ghufira lahu, diampuni oleh Allah dosanya. Itu tadi yang baca surah Yasin tadi, itu semua dapat ampunan dari Allah. Nah, kalau yang tidak maco aku tidak tahu dan yang maco. Tapi ternyata walaupun tidak baca, dengar pula dapat bahagia. Dalam riwayat yang lain, yang baca dapat syafaat Nabi, yang dengar itu dapat ampunan dari Allah. Nah, yang icak-icak dengar tidak tahu. Ya, apalagi dengar MC. Dengar MC ngomong demikian tausiah dari kiai tadi, maka kita makan. Alhamdulillah. Nah, yang begini aku tidak tahu. Ya. Nah, maka kita ini Masya Allah menghibur keluarga ini dengan apa? Dalam rangka mendoakan, berzikir. Dan ingat, apa yang bakal kita doakan untuk si mayit, ini doanya bakal untuk kita juga. Bakal untuk kita juga. Makanya waktu kita berdoa kayak gitu, aminkan, amin ya Allah. Apa kata malaikat? Kau juga. Ampunkan si mayit ya Allah, kau juga diampuni. Lapangkan kuburnya ya Allah, kubur kau juga kaget. Tapi kalau yang malas nyebut amin, wong lain dapat doa tadi, kau tidak. Ya Allah, ampuni dosa dia, diam be, kau tidak. Ya Allah, ampuni dosa dia, diam be, kau tidak. Nah, makanya kita tuh kalau pas doa tuh yang tulus, aminkan. Karena apa? Mengaminkan doa untuk orang lain sama saja menjadi amin untuk doa kita sendiri. Kalau Kak Yopi tidak percaya, duluan lah. Ya, pokoknya kita hajar terus Kak Yopi hari ini. Ya. Maka semuanya yang dimuliakan oleh Allah, menangislah untuk orang keluarga yang kita tinggalkan, tapi menangis rahmah. Bukan menangis seolah-olah menolak takdir Allah. Maka ganti tangisannya itu dengan apa? Dengan doa, dengan mengirim hadiah. Ziarah, boleh. Temui ziarah. Tapi tengok, kalau ziarah ini bakal nambahi rasa tak nerimo dengan takdir Allah, tunda dulu. Stop dulu. Tahan dulu. Tapi kalau seandainya ziarah tadi makin kuat, makin membuat dia ingat kepada kematian, tidak jadi masalah. Ya. Nah, oleh karena itu kita ini dalam syariat ini dibuat indah oleh Allah. Tadi kami ngaji di Mazra'illah sebagai penutup ceramah saya, ungkapan Al-Imam Ibnu Athaillah, di mana Imam Ibnu Athaillah berkata, la tastaghrib wuqu'ad dar ma dumta fi hadzal dar. Jangan aneh di dunia ini kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lagi enak-enak sehat, sakit. Lagi enak-enak begawi, ada masalah. Lagi enak-enaknya memadu cinta dan kasih sayang, ditinggal pasangan. Lagi, macam-macam. La tastaghrib. Kenapa? Kata Imam Junaid, dunia ini aslinya kesedihan, kepedihan, permasalahan, dan semuanya. Kalau kita dapat kebahagiaan, itu hanyalah efek positif dari hidup. Makanya dunia ini 4. Daru hammin, daru ghammin, daru balain, wa daru fitnatin. Daru hammin, apa daru hammin? Keluh kesah. Jangankan yang gajinya 500.000.
Yang model Kak Yopi mungkin hasilnya ratusan juta masih berkeluh. Masih kurang cukup untuk kampanye. Masih berkeluh. Apalagi yang sehari cakap budi. Ya. Ini untuk rokok bela habis. Ya. Jadi jangankan yang kita hasilnya dikit, mereka yang hasilnya banyak baik tak pernah lepas keluh kesah. Istri kita diunjuk hadiah baju baik. Kak, cuma baju inilah. Yang dapat gelang, dapat kalung, dapat berlian, tetap berkeluh kesah. Alhamdulillah Kak, ada galau kelang nih. Tapi caknya belum ada mobil Lamborghini. Masih berkeluh kesah. Inilah dunia, tak cukup-cukupnya. Belum punya rumah, nak rumah. Sudah punya rumah, kurang besar, kurang bagus, kurang terang, kurang galau. Selagi kita di dunia, maka perasaan itu selalu ada. Daru ghammin, apa daru ghammin? Kesedihan. Kita ini akan didatangkan oleh Allah kesedihan. Sekarang Kak Yadi didatangkan kesedihan dari anaknya. Entah kaget siapa gilirannya. Siapa duluan Kak kira-kira Kak Yadi kayak? Ya. Kalau aku caknya masih lama. Ya. Kami dengan Mang Tabrani ini galak rebutan. Aku lah ngomong, dia bilang Mang Tabrani, dah usah rebutan. Mamang nak duluan, aku terakhir. Jadi. Atau dibalik, aku terakhir, Mamang duluan, bayo. Jadi mana menang dewek tu lah gitu. Ya. Apalagi model Bang Israfil, dan jangan rebutan. Kalau tando-tando lah galau di Bang Israfil tu saya. Mudah-mudahan dia panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Daru ghammin. Ini tempat kesedihan galau. Kesedihan ini bukan cuma kematian saja. Karena sakit, karena masalah. Begitu juga daru fitnah. Apa daru fitnah? Yang namanya dunia ini kita harus tengok segala sesuatu bisa jadi sumber dosa. Solat, di dalam solat ada sumber dosa. Allahu Akbar, imamnya kepanjangan, ngatoi imam pula. Nah lama imam, caki wentang lah suara bagus. Ini walad dolin bina, walad dolin lah berdosa. Ini kadang-kadang saking cemekian sama imam pelit pula jawab amin. Amin. La ilaha illallah. Itu biasanya jamaah Masjid Nurul Iman depan ini. Ya. Ada Pak Masrul. Ada. Dia tuh yang galak berdoaan. Makanya dicarinya imam-imam tuh yang rock and roll. Ya. Nah, itu dalam sholat, dalam apa baik ada fitnah, apalagi dalam kehidupan. Ya, kawan Fahmi waktu berangkat haji Kak Yopi. Wah, pertama kali berangkat haji depan Ka'bah tuh, ya Allah, ampuni dosa, ya Allah. Ya Allah, buka pintu hidayahmu, ya Allah. Sat, Tino cantik duduk depan dia, berubah doanya, minta bini yang cak ini, ya Allah. Ya, karena haji pertama doanya tadi minta ampun, minta ini, saat datang yang cantik langsung berubah, ya Allah, bini yang cak ini jangan kurang, jangan lebih, ya Allah. Ya. Kak Yadi ini tahu, Mang Yadi tahu saya sama dengan aku nih. Nah, daru fitnah galau-galau seandainya di dunia, ya di depan Ka'bah baik masih ada jamaah yang dirampok wong. Itu di depan Ka'bah. Apa aku nak cek-cek? Jangan-jangan wong marga mulia. Ya. Baru yang terakhir daru bala, daru musibah. Musibah kadang-kadang datang baik. Silih berganti, yang sakit kita, kadang anak kita, kadang dulur kita. Sehebat apapun kita ngomong, ya Allah, jangan anak aku yang sakit, aku bae yang sakit. Kata Allah, tidak. Jangan anak aku yang mati, aku bae yang mati. Kata Allah, tidak. Semua ada jatah-jatahnya baik. Ma abrazat illa mustahiq wasfiha. Tidak akan nampak segala sesuatu yang di dunia ini kecuali memang yang berhak untuk menerima. Nah, ini bela Mang Yadi, ya. Nak lamo juga tetap tidak ditambah. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan, ya. Dan Kak Imam langsung nganjuk jempol, ya. Jangan lamo ego, ya. Inilah, kami mohon maaf di tengah ceramah ini ada candaan, dan mohon maaf kalau ada singgung-singgung, mohon maaf. Tidak maksud untuk menuju kepada siapa-siapa, tapi untuk kita galau-galau ini. Kenapa? Karena ceramah di dalam ini kita pelajari, sesedih-sedih tetap ada bahagia dalam dunia ini, tapi sebahagia-bahagia dunia
tetap ada sedihnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dalam majlis ini orang tua, paman, suami, adik, dulur, tetangga duduk bersama untuk mendoakan adik kami, anak kami, keponakan kami, Ica atau Trinanda Khairun Nisa. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang Engkau pilih untuk dirinya, kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan di dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, doa kami, surah Yasin yang kami baca, tahlil yang kami baca, salawat yang kami baca, tasbih yang kami baca, menjadi hadiah bagi adik kami Ica ya Allah, dan semua orang-orang muslim yang meninggal di kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka, luaskan kubur mereka, sinari dan muliakan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman surga, jangan Kau jadikan lobang daripada lobang api neraka. Ya Allah, kami yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari surah Yasin yang kami baca, mudah-mudahan dapat berkah dari tahlil, dari tasbih, dari salawat yang kami baca ya Allah, sebagai hidayah, sebagai rahmat, sehingga kami semua yang hadir di sini, yang tadinya punya hati yang keras jadi hati yang lembut, yang tadinya malas melaksanakan dan malas taat melaksanakan perintah-Mu ya Allah, kini terbuka hati untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, kabulkan doa kami semajlis ini ya Allah, dan jadikan doa ini untuk Ica dan orang tua kami yang telah mendahului kami dan siapapun yang telah mendahului kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lama emang. Mas.